Jadi dari keluarganya dulu kita lihat background keluarganya itu gimana. Apakah orang orang mengenal keluarganya itu baik, atau tidak? tidak Oh, kah gitu. Tapi ke keluarganya keluarganya juga, juga. karena kita kan menikah itu ibarat menyatukan dua keluarga, Hmm, bukan hanya dua dua orang. orang Iya. saja, sekampung Oh kampung. iya, karena ini banyak kasus yang kami jumpai ya. Tanggungannya. Jadi misalnya wanitanya minta karir, gajinya bagus. Sedangkan si laki-laki gajinya misalnya di bawah. Mm-mm. Ya kalau misalnya kamu sanggup ya, nggak masalah sebenarnya. Nah, Tapi khawatirnya kamu nggak kuat. Apalagi misalnya kamu orangnya mudah baperan, mudah terbawa sama komunitas, mudah terbawa media sosial, habis lah nanti kasihan lah suaminya. Nanti ya. ujung-ujungnya ngungkit-ngungkit itu biasanya. Padahal yang tetap yang bayar rumah tangga itu aku bla bla bla. Nah, kan apalagi kalau ada masalah nanti lebih berat lagi. Kita pasti akan ngungkit-ngungkit kebaikan kita nanti. عروسة النور تاج البدر يبرزها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi kita ke Muaish TV. Oke. Kali ini kita akan bahas ilmu-ilmu pranikah lainnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema apa? Tema cara tahu pasangan sekufu. Oke. Kamu tahu nggak? Nah, sering kan dengarkan istilah sekufu, sekufu, nggak sekufu. Nah, itu apa? Sefrekuensi, sepadan. Nah, bagaimana caranya kita tahu calon kita itu sekufu nggak dengan kita, atau orang lain itu sekufu atau tidak? Nah, ini ada beberapa tips dari kami. Langsung sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, dan like, share ke teman-teman kamu. Oke, langsung aja dari adik dulu. Yang pertama, Yang gimana cara pertama, nasab atau keluarga. keluarganya? Nah, selain termasuk poin-poin penting dalam agama Hmm. Islam, eh, juga itu jadi cara kita untuk mengetahui sekufu nggak pasangan kita sama dia. Hmm. Ya, istilahnya zaman dulu itu, eh kalau orang tua zaman dulu kan, nggak juga sih. Mungkin sampai sekarang pun masih berlaku ya. Pasti nanya-nanya orang tuanya kerja apa, Oh. atau eh iya ya, orang tuanya kerja apa, atau mungkin suku apa, Hmm. eh, atau agama itu juga penting juga. Jangan sampai beda agama. Oh iya Itu. ya, saudara-saudaranya. Iya, itu termasuk sekufu kan, Hmm. agama ya. Jadi dari keluarganya dulu kita lihat background keluarganya itu Iya. gimana. Apakah eh, orang orang mengenal keluarganya itu baik, Atau tidak? tidak Oh, kah gitu. berarti jangan hanya sekedar berpatokan sama orang itu aja, Orangnya, tapi ke keluarganya keluarganya juga, karena juga. kita kan menikah itu ibarat menyatukan dua keluarga, bukan Hmm, hanya dua dua orang. orang Iya. saja, sekampung kampung. Iya, iya. Jadi supaya apa? Supaya lebih meminimalisir konflik juga ya. Ya. Karena kalau terlalu jomplang antara si laki-laki dengan si perempuan, ya takutnya bermasalah juga. Mm-mm. Jadi nanti nanti ada yang mudah tersungging, tersinggung, tersinggung, maksudnya kayak misalnya gara-gara perbedaan kasta ekonominya lah, nanti Ya. pendidikannya lah, kemudian enggak apanya, nanti takutnya kita yang kalau nggak nyari yang sekufu ini ya nanti kita minta tolong ini kita dianggap Mm-mm. menyindir, kan khawatirnya seperti itu. Memang kita kayak, oh kamu kejauhan kali mikirnya, enggak, kita kan apa mencegah ya, maksudnya susah loh si hablum minan nas ini menjaga perasaan orang lain gitu, Hmm. terus apalagi menjaga perasaan orang lain susah, jadi perasaan kita nggak kita jaga gitu, Ya jangan, ya jadi kalau bisa kita ya dalam nikah itu saling-saling ya, kan. ya legowo juga lah sama Hmm, keluarga, meskipun nggak terlalu barbar kali kan, iya. cuma setidaknya kita welcome, jadi kita juga open minded, kita Heeh. juga kalau misalnya kita bicara cerita enak juga. Enak, terus Hmm. pasangan juga menceritakan
kita ke keluarganya juga enak, Ya nggak kita ada menceritakan ya. iya menceritakan ke keluarga kita juga sama-sama enak gitu. Oh, berarti Jadi yang keluarga is number one. oke. Kemudian yang kedua, cara kita tahu seseorang itu sekufu enggak ya? Yang kita lihat dari visi misi atau Itu orientasinya. abangnya visi misi Ya. atau orientasi. Ya, kita lihatlah dia visi misinya seperti apa. Karena setahu abang ya, abang pernah pelajarin cara salah satu indikator kita melihat dia itu sekufu atau tidak, kita harus pasang dulu sendiri visi misi kita seperti apa, orientasi kita seperti apa ke depannya, Ya. lalu kita timbang dengan kekurangan yang ada dari calon pasangan. Kalau misalnya kekurangan itu tidak mengganggu, berarti dia sekufu. Kalau kekurangan itu mengganggu, nggak sekufu. Contoh, misalnya kita punya orientasi ke depannya itu rezeki yang halal gitu kan. Nah, jadi kita lebih ke kualitasnya. Nah, sedangkan calon kita dia nggak peduli kualitas, nggak peduli halal haram. Nah, ini repot nanti loh. Oh iya. Jadi kita misalnya nanti pengen nggak mau KPR yang riba, dia pengen riba. Kita nggak boleh misalnya kerja di bank konvensional, tapi dia boleh kan. Jadi kalau udah beda, jadi kan dia kekurangannya di sana. Atau contoh Itu lain, udah jomplang kali ya, Jomplang. beda banget. jadi contohnya visi misi punya keluarga yang agamis, anak-anak anak pesantren. Lah calon kita kekurangannya dia sholat aja masih bolong-bolong. Enggak. Nah, baru dia nggak tahu agama, ngaji nggak mau. Lah kita nggak nyambung nanti ini. Kita nanti pas ke depannya mau bicara nanti anak kita mau sekolah di mana, pesantren mana, dia nggak nyambung. Dia nanti pikirannya itu nanti nggak boleh anak kita harus sekolah di ini, Yang internasional ya, mungkin ya. atau yang nggak jelas sanatnya dan seterusnya itu. Oke, yang kedua kita harus tahu orientasinya calon pasangan kita gimana dan juga visi misi ke depan seperti apa. Jadi kita kalau misalnya belum ada visi misi sendiri, ya nggak bisa kita payah. mematokkan visi misi untuk sekufu ya. Ya kalau misalnya ada orang yang visi misinya harus punya anak bla bla bla, sedangkan kekurangan pasangannya dia misalnya mohon maaf nauzubillah, Allah takdirkan dia sudah tidak bisa ngandung misalnya kan, Iya ya nggak nyambung. Kalau kamu pengen kau punya visi misi anak berapa misalnya kan, tapi calon pasangan misalnya dia nauzubillah punya penyakit lah ya kan, dari keturunan dan seterusnya, ya nggak bisa lah. Nanti tahunya kamu nuntut sama dia jadinya gitu. Atau mungkin kayak visi misinya kayak lanjut studi. Yes. Perempuannya pengen lanjut studi, sementara laki-laki tipe orang yang istri di rumah aja, Nggak boleh jadi sama sekali. nggak boleh keluar di rumah, tapi difasilitasi. Iya. Itu Ya, udah beda ya. beda gitu. lah, repot nanti kan. Akhirnya kita tertekan, kita nggak bebas. Itu bahaya. Nggak sekufu namanya. Karena memang ada setiap orientasinya kan gitu ya. Pokoknya dia misalnya dari mohon maaf, dia belajar dari suatu tempat dan di situ diajarkan bahwa perempuan itu wajib di rumah, nggak boleh keluar. Sedangkan kamu, orang tua kamu itu pengen anaknya tetap kerja, tetap Modern. studi. Nah, karena bukan karena apa ya, karena memang untuk bermanfaat, untuk menyalurkan hobi dan lain sebagainya. Sedangkan ini orientasinya berbeda visi misinya. Iya, kalau Hancur. gitu itu udah betul-betul nggak bisa banget ya, Nggak Bang. Soalnya bisa. kan ini orang tua aja kepengen anaknya ke apa ya, memiliki karir atau ya kerja lah, nggak usah berat-berat ya misalnya kan. Tapi harus itu kan amanah ya dari orang tuanya. Terus tiba dia nikah sama si beliau ini yang nggak sama sekali ngizinin istrinya, Iya. kan amanah itu jadi nggak terlaksana ya Bang ya. Tapi di sisi lain itu nggak salah. Oh itu nggak salah juga ya. Maksudnya si laki-laki nggak salah dia memiliki prinsip seperti itu. Oh ya, Karena dia kan kembali asal lagi backgroundnya dari awal udah disepakati. sepakatin. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga itu komunikasi. komunikasi. Itu tadi nyambung ke visi misi tadi, Iya. kan disepakati tuh. Nah jadi kalau misalnya sesuatu yang itu kan sensitif juga ya, karena kan si keluarga perempuan pengennya ini, keluarga laki-laki pengennya yang lain juga.
tidak ketemu. Nah, cara mengkomunikasikannya gimana? Berarti nyambung ya. Nyambung nggak gitu, atau legowo nggak, ada titik titik tengahnya nggak, ada jumpa nggak solusinya gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau komunikasinya nggak bisa berjalan dengan baik, ya Sehat. ya gimana, apa ya, sekufunya itu gimana gitu. Kita kan pernah ya teman-teman, mungkin jumpa teman di sekolahnya atau di kuliahnya, dia baik, tapi kalau Iya. ngomong kita ngobrol nggak nyambung. Oh iya 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 pernah. Aduh, Berarti berat, nggak cocok nggak ya. cocok. Baik belum tentu cocok. Cocok. Jadi Cocok belum tentu baik. jadi seperti itu. Jadi ya harus diuji lah. Coba sekali-sekali ngobrol. Ngobrolnya itu hal-hal sensitif atau apalah. Masa depannya. Ya, karena saya pun pernah jumpai waktu dulu ya. Jadi ya bagus misalnya. Jadi bukan serta merta kayak kita membuat mengklaim bahwa Skofu itu kayak sama-sama pendidikannya, enggak. Oh iya. Enggak mesti juga. Saya dulu jumpa teman satu S2, sama-sama S2 waktu S2 dulu kan. Ngomong tuh nggak nyambung. Oh, Sama berapa padahal kemarin sama S2 ya tapi pendidikannya. tadi karena dia background dari apa keluarganya, background masa lalunya atau beda. Nah, itu ya. Jadi ya kan lucu ya, karena 70% lah atau 80% itu kan isi dari rumah tangga itu kan ngobrol. Iya, Kita nanti mau benar. ngobrolin anak, kita ngobrolin nanti rumah seperti apa kalau kita ngomong sama nggak nyambung, Iya. apa nggak keliangan gitu tuh, apa nggak Atau panas. mungkin nggak mesti ngobrol, tapi mengkomunikasikannya itu entah punya hobinya entah bareng, atau kayak punya cara tersendiri gitu, ya kan, Yes. yang membuat pasangan ini jadi sekufu gitu. Yes. Gitu ya, yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, cara untuk kita tahu seorang itu sekufu atau enggak adalah kita lihat dari gaya hidupnya. Ini makanya saya biasanya pesankan sama siapapun. Nah, teman sini bagi laki-laki, memang saran dari para ulama itu cari wanita yang sekufu itu kalau bisa dia sama derajatnya itu atau lebih di bawah, apalagi dalam urusan ekonomi. Sedangkan perempuan diusahakan nyari itu setara atau lebih di atasnya. Oh, kenapa tuh abang? Karena gini, kodratnya laki-laki itu kayak membimbing, dia pemimpinnya. Kalau ternyata yang dipimpin itu kayak jauh lebih wah gitu kan, gaya hidupnya, baru dari segi pendidikannya, nanti insecure, satu-satu insecure. Kemudian nanti di sisi lain nanti yang perempuan pun nanti sulit diatur oleh orang yang ternyata ibarat lebih bodoh dari kita, ya kan? Karena gini, sepintar-pintar apapun perempuan, kodratnya adalah pengen dibimbing, bukan membimbing. Yaitu sesoleha apapun seorang wanita, kodrat itu pengen dibimbing, Iya benar. pengen dikasih apa ya, kasih sayangi dan Iya. seterusnya. Bagaimana bisa, cobalah bayangkan ini, ternyata calon pasangannya jauh lebih bodoh misalnya, jauh lebih jahat, jauh lebih tidak paham agama. Jadi kita nanti bingung. Bagi perempuan pun seperti itu, nanti jangan sampai cara kamu healing itu menghancurkan apa harga dirinya. Misalnya ya, perempuan itu ada beberapa perempuan yang dia itu kalau healing dia ke salon atau dia belanja atau apa kan. Sedangkan si laki-laki dia itu kalau healing ya dia ke angkringan misalnya kan. Sebenarnya sama-sama halal sebenarnya. Tapi si perempuan ini dia ke restoran karena memang dia backgroundnya dari orang seperti itu. Tapi lucunya nanti kita ngajak ke situ, si laki-laki merasa tersindir, merasa kayak terinjak-injak harga dirinya. Kan repot kita kan. Jadi kita aduh, saya nggak bisa kalau makan di tempat-tempat banyak debu misalnya ini. Ya benar. Nah, ini penting masalah nyari sekufu itu. Jadi lihat gaya hidupnya bagi laki-laki juga. Jadi kita nggak bisa bilang orang itu tiba-tiba langsung matre gitu, tapi bisa jadi memang dia seperti itu, dia misalnya di circle pertemanannya kayak gitu ya, kita yang jangan bilang dia itu untuk nurunkan, kita sadar diri dulu. Mungkin cara tahu gaya hidupnya dari circle pertemanannya, sosmed, media sosialnya. ya kan, kita nanti pasti ketahuan sih itu. Iya.
Nah, nanti mungkin dia selalu ke kafe lah. Itu dia Iya. berapa habis Gaji, pengeluaranmu, gajinya. gajinya ya, gajinya. Karena ini banyak kasus yang kami jumpai ya. Tanggungannya. Jadi misalnya wanitanya minta karir, gajinya bagus. Sedangkan si laki-laki gajinya misalnya di bawah. Mm. Ya kalau misalnya kamu sanggup ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi khawatirnya kamu nggak kuat. Apalagi misalnya kamu orangnya mudah baperan, mudah terbawa komunitas, mudah terbawa media sosial, habis nanti kasihan lah suaminya. Nanti Ya. ujung-ujungnya ngungkit-ngungkit itu biasanya. Padahal yang bayar rumah tangga itu aku, bla bla bla. Nah, kan apalagi kalau ada masalah nanti lebih berat lagi. Kita pasti akan ngungkit-ngungkit kebaikan kita nanti. Nah, gitu ya. Jadi cari yang sekufu itu tadi ya, 4 cara kita tahu bagaimana seseorang itu apakah dia sepadan sefrekuensi dengan kita. Yang pertama, nasab. keluarga, lihat ya. Kemudian yang kedua, visi misi orientasinya seperti apa. Yang Ketiga, ketiga, ngobrol, komunikasi. komunikasi, dan yang terakhir yang keempat, gaya hidupnya. Oke, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Amin. Oke, jangan lupa teman-teman, ini bagus share video ini ke teman-teman kalian. Atau nanti bisa semuanya itu dipelajari di buku kita ya. Bekal pernikahan, mengukir episode cinta dan tanya jawab pranikah. Kita berjumpa di episode-episode lainnya. Jangan lupa di subscribe, kita akan banyak sharing insyaallah di channel kita ini, Muaish TV. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.